Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1464 Orang yang Misterius dan Tidak Dapat Diprediksi. 1. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Meng Zhang mengulangi kata-kata Lu Zhou sebelumnya, kematian adalah cara terbaik untuk mengendalikan manusia. Meng Zhang mengangguk sedikit saat dia merenungkan kata-kata itu. Lu Zhou mengamati perubahan emosi Meng Zhang. Sayangnya, sebagai salah satu dari 4 dewa surga yang telah ada sejak zaman kuno, dia secara alami tidak dapat merasakan perasaan atau pikirannya. Dia telah mencoba membuat marah Meng Zhang sebelumnya, tetapi jelas itu tidak terlalu marah. Setelah beberapa saat, dia berkata, sejak kamu tidak melakukan ini untuk Great Void tetapi untuk mencegah runtuhnya langit, maukah kamu mengizinkan orang-orang dari Great Void memasuki pilar? Meng Zhang menjawab, ya. Bukankah ini tidak adil untuk orang lain? Lu Zhou bertanya. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini, jawab Meng Zhang dengan tenang. Seharusnya ada keadilan relatif, kata Lu Zhou, dari sudut pandang tertentu, dengan mengizinkan orang-orang dari kekosongan besar memasuki pilar tetapi melarang orang lain memasuki pilar, Anda membantu orang jahat. Mengenai keabadian, kami tampaknya memiliki pandangan yang sama, kematian adalah sarana untuk mengendalikan manusia sehingga mereka akan memiliki harapan dan tidak akan jatuh ke dalam keputusasaan. Dengan kata lain, ini juga untuk memastikan mereka yang berada di bawah tidak akan tetap tertindas atau di bawah selamanya. Kamu musuh dengan Great Void? Meng Zhang bertanya dengan curiga. Tidak juga. Saya hanya mencoba untuk bertahan hidup, jawab Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. Mencoba bertahan. Seperti yang kamu katakan, tidak ada keadilan di dunia. Jika seseorang ingin membunuhku, haruskah aku duduk dan melakukan sesuatu sambil menunggu kematianku? Lu Zhou bertanya tanpa nada. Meng Zhang terdiam. Ketika masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan telah diselesaikan, yang tersisa hanyalah negosiasi. Yang kalah seringkali harus berkompromi. Namun, dalam konfrontasi ini, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Setelah hening sejenak, Meng Zhang berkata, saya tidak pernah bekerja untuk Great Void. Sebelumnya, saya juga mengizinkan seseorang yang bukan dari Great Void untuk memasuki pilar. Lu Zhou sedikit terkejut dengan jawaban ini. Dia bertanya, siapa yang berhasil mendapatkan persetujuan dari salah satu dari 4 dewa surga? Meng Zhang dengan santai menjawab, manusia yang menarik. Ada orang seperti itu di 9 domain. Siapa dia? Lu Zhou penasaran dan bingung. Meng Zhang tidak menjawab pertanyaan Lu Zhou. Sebagai salah satu dari 4 dewa surga, ia tidak harus menjawab pertanyaan yang rasanya tidak ingin dijawab, bagaimanapun, kesombongannya terukir dalam di tulangnya. Namun, mengingat keunikan orang di hadapannya dan pemahamannya tentang kematian. Akhirnya berkata, dia dikenali oleh pilar sehingga masa depannya tidak terbatas. Meng Zhang tidak menyebutkan nama orang itu juga tidak memberikan informasi yang relevan. Lu Zhou berkata, mereka yang dapat memperoleh pengakuan dari pilar kehancuran adalah 1 dari 10.000. Saya tidak berharap seseorang selangkah lebih maju dari saya. Petik 2. Meng Zhang berkata, saya memperlakukan semua pembudidaya manusia secara setara. Lalu, apa pendapatmu tentang membiarkanku memasuki pilar? Lu Zhou bertanya. Meng Zhang terbang sebelum kembali ke penampilan naga yang sangat besar. Itu terbang kembali ke kabut gelap. Sekali lagi, hanya 2 bola seperti bulan yang bisa dilihat. Sangat baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Dengan itu, Meng Zhang menutup matanya, dan dunia sekali lagi tenggelam dalam kegelapan. Jika bukan karena lingkungan yang hangus akan sulit untuk percaya bahwa Meng Zhang, salah satu dari 4 dewa surga, telah bergerak lebih awal atau telah menjaga tempat ini. Lu Zhou mengangguk sedikit. Kemudian, dia berbalik dan mengirim transmisi suara. Semua orang dari Evil Sky Pavilion menghela nafas lega. Kemudian, Yu Sangrong dan Little Yuaner terbang ke sisi Lu Zhou sementara yang lain tetap di tempat mereka. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan kekuatan mengerikan Meng Zhang. Ketika Yu Sangrong dan Little Yuaner tiba di sisi Lu Zhou, suara menggelegar Meng Zhang terdengar dari atas. Jika pilarnya rusak, aku akan membunuh kalian semua. Ayo pergi. Lu Zhou dan kedua muridnya buru-buru terbang ke puncak Chiun Ridge. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di kaki pilar kehancuran. Pilar itu seperti kuil Buddha. Pintu masuknya tidak besar, dan tidak menempati ruang sebanyak pilar lainnya.
Lu Zhou dengan cepat merasakan bagian luar dan dalam pilar. Itu relatif tenang, dan sepertinya tidak ada jebakan. Dia bisa merasakan inderanya telah tumbuh jauh lebih kuat. Bahkan tanpa kekuatan suci, dia sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah melewati ujian kelahiran keempat, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tuan, cahaya di tubuhmu, kata Yuaner kecil, penuh kekaguman, sambil menunjuk ke arah Lu Zhou. Lampu. Lu Zhou melihat ke bawah. Dengan pikiran, Saint Light menghilang. Selamat telah menjadi orang suci, Tuan. Little Yuaner berkata sambil tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk menyanjungku. Ikuti saya dengan cermat, kata Lu Zhou. Oke. Ketiganya berjalan ke Pillar of Destruction. Ketika Yu Sangrong dan Little Yuaner mencoba memasuki penghalang, mereka berdua ditolak. Setelah mencoba lebih dari 10 kali, mereka masih ditolak tanpa ampun. Yuaner kecil menghentakkan kakinya dan berkata, ini bukan aku lagi. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu juga bukan aku. Kamu tidak akan mencoba lagi. Lu Zhou bertanya. Yu Sangrong menjawab, tidak perlu mencoba. Setiap kali saya mendekat, saya bisa merasakan perlawanan penghalang. Itu bahkan lebih kuat dari penghalang lainnya. Petik 2. Yuan kecil mengangguk setuju. Kakak kedua, aku merasakan hal yang sama. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, sepertinya pilar kehancuran Huantan seharusnya milik saudara junior ketujuh. Lu Zhou melihat penghalang dengan tenang. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari cakrawala. Tak terhitung orang di dunia yang bermimpi untuk diakui oleh pilar kehancuran. Kebanyakan dari mereka hanya membuang-buang waktu tanpa alasan, dan kalian semua sama saja. Bab 1465 Orang yang misterius dan tidak dapat diprediksi, 2. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kata-kata ini terdengar seperti mengejek Lu Zhou. Namun, mengingat status 4 dewa surga, dia pikir dia harus picik dan tersinggung. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan bertanya, berapa banyak orang yang telah dikenali oleh pilar kehancuran Huantan sejauh ini? Tidak banyak, jawab Meng Zhang, mereka telah menjadi ahli di antara manusia. Sayangnya, kamu bukan salah satunya. Lu Zhou terus berkata, 400 tahun yang lalu, benih kekosongan besar di pilar kehancuran Huantan telah hilang. Meng Zhang dengan tenang berkata, saya tidak melindungi benih itu. Manusia saling membunuh karena bijinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pada akhirnya, masih ada ketegangan antara binatang buas dan manusia. Bagaimanapun, Meng Zhang masih binatang buas dan berdiri di sisi berlawanan dari manusia. Lu Zhou tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia melirik penghalang sebentar sebelum berkata, ayo pergi. Astaga, astaga, astaga. Ketiganya terbang keluar dan menjauh dari pilar kehancuran Huantan dengan kecepatan kilat. Dalam kabut gelap, bayangan besar melingkar di atas pilar kehancuran Huantan. Setelah itu, cahaya bersinar ke bawah, menerangi semua daratan. Dimanapun cahaya bersinar, kehidupan dipulihkan. Sementara Lu Zhou, Yu Sangrong, dan Little Yuaner terbang, mereka melihat tanaman, bunga, dan pohon tumbuh liar. Dengan ini, Lu Zhou tiba-tiba berbalik dan berkata, Meng Zhang, kamu dan aku akan bertemu lagi. Hanya suara gemuruh guntur yang terdengar di udara. Meng Zhang tidak menanggapi Lu Zhou. Ketika Lu Zhou melihat ke bawah dan melihat beberapa bagian yang masih beku dan terbakar, dia terbang lebih tinggi ke udara sebelum dia mendorong tangannya ke bawah. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyembuhkan atau menghidupkan kembali semua bentuk kehidupan tanpa kontak. Dia diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penyembuhan. Untuk beberapa alasan energi penyembuhannya berwarna emas, bukan biru. Namun, busur listrik biru samar bisa dilihat di energi emas. Kedua warna itu terlihat sangat serasi. Dengan Lu Zhou di tengah, teratai besar bermekaran. Kisaran kekuatan penyembuhan sangat luas, dan sangat kuat. Ini diperluas dari 300 kaki menjadi 3000 kaki menjadi 300.000 kaki. Hanya dalam beberapa saat, semuanya dikembalikan ke keadaan subur aslinya. Lu Zhou melihat mahakaryanya dengan puas sebelum dia berkata, ayo pergi. Tanpa banyak bicara, setelah kembali ke yang lain, Lu Zhou membawa mereka pergi. Ketika orang-orang dari Evil Sky Pavilion pergi, bola seperti bulan muncul lagi di kabut gelap yang tinggi di langit. Mereka terbang keluar dari kabut dan mengelilingi Huantan, melihat tempat-tempat yang telah dipulihkan, sebelum mereka terbang kembali ke kabut. Setelah waktu yang lama, suara yang dalam terdengar dari kabut. Menantikan pertumbuhanmu. Di hutan lebat, di sebelah lorong rahasia.
Duan Mudian meraih Lu Zhou dan berkata, Lu tua, jangan bilang kamu telah merencanakan selama ini untuk menggunakan Meng Zhang untuk menjadi orang suci. Itu hanya kebetulan. Bagaimana saya bisa tahu Meng Zhang menjaga tempat itu? Lu Zhou menjawab. Duan Mudian menjawab, kamu benar. Aku bahkan tidak tahu Meng Zhang menjaga tempat itu. Pada saat ini, Yu Zhenghai bertanya, kakak junior ke-9, kakak kedua, siapa di antara kalian yang dikenali oleh pilar kehancuran? Yu Sangrong dan Little Yuaner menggelengkan kepala bersamaan. Kemudian, Yuaner kecil berkata, pilar kehancuran Huantan pasti milik kakak senior ketujuh. Lu Zhou menyela, baiklah. Tidak peduli siapa pemiliknya, kami masih memiliki 2 pilar lagi. Ayo pergi. Kemudian, Lu Zhou memandang Duan Mudian. Duan Mudian menghela nafas dan berkata, pikirkan tentang itu. Hanya pilar kehancuran Huantan saja yang dijaga oleh Meng Zhang. Adapun 2 lainnya, saya sarankan Anda menyerah. Old Lu, kamu tidak akan selalu seberuntung kamu hari ini. Lu Zhou berkata, Meng Zhang adalah salah satu dari 4 dewa surga, dia bukan antek dari Great Void. Mungkin, tidak semua pilar dijaga oleh pilar-pilar dari Great Void. Bahkan saat itu, Meng Zhang bergerak melawanmu sebelumnya, kata Duan Mudian. Ia tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Dia percaya orang lain dari Evil Sky Pavilion tidak ingin menyaksikan pemandangan seperti itu lagi. Lu Zhou berkata, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika Duan Mudian melihat betapa bertekadnya Lu Zhou, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Lu Zhou tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melangkah ke lorong rahasia, diikuti oleh semua orang. Dengan kilatan cahaya, orang-orang dari Evil Sky Pavilion menghilang dari lorong rahasia. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Evil Sky Pavilion muncul di padang rumput. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari bolak-balik di padang rumput saat suara langkah kaki terdengar di udara. Pada saat ini, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Lu Zhou. Dia menoleh ke Duan Mudian dan bertanya, Duan Mudian, seseorang selangkah lebih maju dariku dan mendapatkan pengakuan dari Pillar of Destruction Huantan. Sebelum saya datang, apakah ada orang yang datang ke pilar yang Anda jaga? Biarkan aku memikirkannya, kata Duan Mudian sebelum dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Duan Mudian berkata, setiap tahun ada banyak pembudidaya manusia yang datang ke pilar untuk dikenali. Kebanyakan dari mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi dikenali olehnya. Namun, nada suaranya berubah saat dia terus berkata, 20 tahun yang lalu, sekelompok kultivasi memasuki Pillar of Destruction Dunzang. Semua orang memandang Duan Mudian serempak. Orang-orang dari Great Void. Lu Zhou bertanya. Mereka tidak mungkin berasal dari Great Void. Jika mereka berasal dari Great Void, saya akan diberitahu, kata Duan Mudian. Kamu mengizinkan mereka memasuki pilar. Lu Zhou bertanya, mengangkat alis. Duan Mudian tampak tercengang dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia bertanya, dapatkah saya menolak untuk menjawab pertanyaan ini? Tidak, kata Lu Zhou. Duan Mudian menghela nafas sebelum berkata, salah satunya benar-benar aneh. Seperti yang saya katakan, mereka bukan dari Great Void, tetapi orang itu memiliki token Great Void. Saya khawatir mereka diam-diam dikirim oleh salah satu dari 10 aula jadi saya membiarkan mereka masuk. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dikenali oleh Pilar Dunzang. Penghancuran. Itu dia. Bab 1466 Orang yang misterius dan tidak dapat diprediksi 3. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Itu dia, kata Duan Mudian, tugasku adalah melindungi Pillar of Destruction dan Great Void Seed milik Dunzang. Saya tidak ingin menyinggung salah satu dari 10 aula. Petik 2. Kenapa kamu bilang mereka bukan dari Great Void? Bagaimanapun, ada kontradiksi dalam kata-kata Duan Mudian. Duan Mudian menjawab, saya tidak yakin, dan itu hanya firasat. Namun, jika orang itu berasal dari salah satu dari 9 domain, dia pasti sudah lama membuat nama untuk dirinya sendiri. Duan Mudian menyapu pandangannya melewati semua orang, berharap mereka punya petunjuk. Semua orang hanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal orang seperti itu. Pada saat ini, Luli berkata, dunia ini luas, dan ada begitu banyak orang. Tidak mengherankan bahwa ada jenius di setiap domain. Petik 2. Kamu benar. Duan Mudian mengangguk. Lu Zhou berkata,
Pria misterius itu dikenali oleh pilar kehancuran. Semua orang, termasuk Duan Mudian, tercengang. Luli berkata, mungkin ini hal yang baik. Kekacauan telah melanda dunia, dan para pahlawan meningkat. Di era ini, kita membutuhkan prajurit yang kuat. Mungkin kita akan bertemu dengannya di masa depan. Setelah mendengar ini, Duan Museng berkata, dia harus menempuh jalannya sendiri, dan kita akan menempuh jalan kita sendiri. Aku tidak peduli siapa dia. Setelah itu, Lu Zhou memimpin yang lain dan terus terbang ke depan. Mereka terbang sekitar 100 mil sebelum mendarat. Menurut rencana, Zhao Hongfu akan membangun jalan rahasia di dekatnya sementara yang lain memeriksa sekelilingnya. Visibilitas mereka sangat baik berkat padang rumput yang datar. Sejauh mata memandang, warnanya hijau. Sekitar 100 mil di depan, Pillar of Destruction Zuoe yang berdiri di antara langit dan bumi sangat menarik perhatian. Pada saat ini, Duan Muduan menatap Pillar of Destruction Zuoe dan berkata, Lu tua, setelah meninggalkan Zuoe, aku tidak akan bisa menemanimu ke Rending. Mengapa? Lu Zhou bertanya. Rending, yang disebut tanah jurang besar di zaman kuno, adalah inti dari tanah tidak dikenal. Ini adalah tempat di mana orang-orang kudus yang kuat berkumpul. Di sana sangat berbahaya, jawab Duan Mudian. Kamu takut? Tentu saja, aku takut, kata Duan Mudian, aku sudah lama berada jauh dari pilar kehancuran Dunzang, jika Great Void mengetahuinya, itu akan berakhir. Baiklah, kata Lu Zhou sambil melihat ke arah pilar kehancuran Zuoe, siapa yang tahu? Saya mungkin memiliki hari di mana saya harus menyerah juga. Kegelapan membuat seluruh tempat tampak menyedihkan. Binatang buas berlari dan terbang melewati orang-orang dari paviliun langit jahat, tetapi mereka tidak berhenti bergerak. Pada saat ini, Ying Zhao mondar-mandir di depan semua orang dan membuat suara aneh dari tenggorokannya. Tanpa diminta, Kon berkata, dikatakan bahwa Tulu mendekat. Itu bisa merasakannya. Tulus. Kong Wen mengerutkan alisnya. Mengapa Tulu muncul di padang rumput? Sebagian besar binatang buas di padang rumput adalah herbivora. Petik 2. Luli berkata, kau lupa bahwa Tulu bisa memakan herbivora itu. Kong Wen memukul dahinya dan berkata, kamu benar. Tak lama kemudian, mereka tidak melihat satu, tetapi sekelompok Tulu, terbang di langit. Tubuh mereka gelap, tetapi mereka sedikit mirip dengan Ying Zhao. Yang paling mengejutkan adalah seseorang terlihat berdiri di salah satu punggung Tulus. Hati-hati, Duan Mudian mengingatkan semua orang. Ketika kelompok Tulu berhenti di udara 100 meter di depan mereka, orang di belakang Tulu berkata, sebutkan nama dan tujuan Anda. Lu Zhou bertanya, apakah Anda penjaga pilar kehancuran Zuoe? Tuanku memerintahkanku untuk berpatroli di daerah itu dengan tulus dan mengusir manusia yang mendekati pilar itu, kata pria yang tampak biadab itu. Ming Xiyin mendongak dan bertanya, jika Anda disuruh mengusir orang, mengapa Anda perlu menanyakan nama kami? Pria itu menjawab, beberapa orang diizinkan masuk ke dalam pilar, dan beberapa orang tidak diizinkan masuk ke dalam pilar. Ada aturan seperti itu. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion agak senang dengan kata-kata ini. Setelah itu, pria biadab itu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Lu Zhou, bulan yang cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Kamu dapat masuk.